Nah, dari situ tanya lagi, Hmm, takut. tanya ke orang tua lagi. Iya. Ini lebih keras lagi nih Iya. kayaknya, gitu kan? Kalau yang di paskibra yang di sekolah aja kayak gitu, ini harus paskibraka, Iya. gitu ya. Nah, terus Terus dengan penuh ketakutan datang lagi ke orang tua. iya. Halo Halo Sobat Sobat Pastur. Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Cafe Pastur. Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Merdeka! Merdeka. Oke, ini video yang spesial memang dibuat tepat di tanggal 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu. Dia adalah seorang OMK dengan pakaian yang khas Indonesia banget. Nah, ini kenapa Indonesia banget, nanti dia akan cerita siapakah dia. Mari kita langsung saja perkenalan dengan teman kita ini. Silahkan. Halo Sobat Pastur. Nama aku Lani, aku kelas 12. Aku dari Paroki Santo Yusuf Blitar. Paroki Santo Yusuf Blitar, tetangga sama Cafe Pastor. Iya. Nah, saya penasaran nih, Lan, kenapa kamu pakai pakaian yang seperti ini? Ini pakaiannya siapa? Ini pakaiannya Paskibra. Jadi ini namanya disebut PDU, Pakaian Dinas Upacara. Nah, setiap anak Paskibra untuk ngibarin bendera itu harus pakai seragam ini. Tujuannya supaya apa ya? Ini memang seragamnya untuk pengibaran gitu. Jadi khusus ya memang ya. Iya. Yang punya ini ya cuman yang ikut Paskibra aja. Iya. Paskibra, Paskibraka itu beda nggak? Oh beda, kalau Paskibra itu untuk tingkat sekolah. Kalau Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, itu untuk tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, ini spesial karena ternyata Lani itu memang sudah pengen jadi seorang Paskibra. Nah, itu ceritanya bagaimana? Kenapa kok pengen jadi seorang Paskibra? Jadi awalnya Paskibra dulu dong, di sekolah dong, terus baru jadi Paskibra. Iya. Nah, itu kenapa kok kamu pengennya pengen banget atau pengen aja pakai pakaian yang kayak gini? Atau pengennya karena apa? Jadi tuh awalnya tuh kan aku tuh dulu tuh anaknya benar-benar pendiam, diam, minder, takut untuk melakukan ini itu gitu. Terus punya pikiran kalau aku ikut paski, mungkin aku kepribadianku bisa lebih berubah, lebih berkembang gitu. Terus aku SMP itu coba ikut di kelas 1 SMP, itu ikut di semester, cuman 1 semester aja karena kan ya orang tua juga masih belum tega untuk ngapasin gitu. Terus waktu selama ikut itu banyak yang bilang, kamu kok mau sih ikut paskibra? Kan capek, panasan. Iya. Terus Kayak dijemur kan memang. iya memang. Kalau latihan itu kan dijemur banget iya, gitu. Memang. Terus dibentak-bentak sama kakaknya kok mau sih? Terus kan ya aku malah mikir karena kan masih belum apa ya, kayak belum semantap itu gitu. Iya, terus ya udahlah biarin aja. Terus setelah itu SMA nih. Waktu SMA ini baru bener-bener serius pengen merubah apa kepribadianku yang pendiam, yang minder itu. Terus waktu MPLS itu ada promosi ekstra. Waktu itu ekstra paski itu kakak-kakaknya tuh nampilin yel gitu, seru gitu, seru, pengen ikut. Terus datang. Ya. Iya. Itu Blitar sekali loh, gitu. Kenapa? Kan lokal sekali gitu ya. Oke. Lanjut. Lalu kan datang ke posnya itu. Setelah datang ke posnya dapat formulir. Terus mikir, loh, kok harus ngisi formulir? Terus kan ya juga takut kan mau izin ke orang tua. Takut terulang lagi yang SMP dulu? Iya, atau gimana? Takut terulang lagi, takut nggak diizinin juga. Terus pulang itu bawa formulir. Terus harus sambil takut-takut gitu. Iya, sambil bawa formulir gitu kan. Terus bilang ini Pak, aku mau ikut paskibra boleh nggak gitu. Terus papa jawab gini,
ya nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngatur waktu, bisa pelajaranmu nggak berantakan gitu. Terus mama ya setuju gitu kan. Terus aku isi formulirnya, terus loh kok minta tanda tangan orang tua, aku malah tambah takut. Loh kan udah ngomong. Iya tapi kan udah masih, maksudnya itu kan masih mengambang gitu kan mau jawabannya. Nah terus aduh diisi nggak, terus tetap aku isi, terus dikasih informasi kalau terakhir pengumpulannya tuh besok gitu loh. Terus akhirnya besok banget gitu. Iya. Jadi semendesak itu. Iya, terus akhirnya ya Pak minta tanda tangan ya untuk persyaratan masuk paski. Tanda tangan. Aku pikir nggak diizinin, ternyata Papa langsung ambil pulpen, langsung tanda tangan. Perasaannya gimana waktu itu? Seneng lega, gimana? Akhirnya. Gitu. Karena emang pengennya sejak SMP kan. Iya. Jadi kayak yang itu ditahan-tahan, diempet gitu. Oke, jadi kemudian disetujui nih. Iya. Tapi yang masih jadi pertanyaan saya adalah kenapa kok harus paskibraka? Artinya tadi tujuanmu adalah untuk mengembangkan diri gitu kan. Iya. Nah, itu kenapa yang kamu pilih itu paskibraka? Apa yang kamu lihat dari paskibra itu sehingga itu menarik perhatianmu, terus kamu ingin mengembangkan kepribadianmu dengan ikut paskibra? Kan kalau paskibra itu kan kayak dibentak-bentak, terus harus berani ngomong, kalau kakaknya ngomong itu harus berani jawab, gitu kan. Terus menurutku kalau paskibraka itu kayak bonus gitu. Jadi itu bonus ya? Iya, jadi waktu itu sempet disuruh keluar paski sama orang tua karena SMA? Iya, karena waktu itu sempet 1 minggu nggak masuk sekolah karena sakit. Karena paskibra juga? Iya, karena kecapean juga sih. Terus akhirnya bingung, kan beban kan, jadi aduh mau keluar apa enggak, udah sampai segini. Terus udah nyaman juga kan. Ya. Terus yang nyaman jadi tinggalin loh, wes. Maka yang buat kamu kalau yang sudah nyaman itu harus dipegang erat-erat. Daripada nanti pergi diambil orang, nyamannya sama orang lain. Iya. Oke, terus. Terus waktu itu kan itu Februari sakitnya. Terus bulan akhir Februari itu ada pengumuman ada lomba. Jadi paski sekolahku mau ikut lomba. Tapi posisi aku tuh sebenarnya ditunjuk ikut, tapi posisi orang tua nggak ngizinin karena habis sakit. Jadi takut kalau fisikku tuh lemah gitu loh. Jadi makin sakit lagi gitu. Iya, terus setelah itu akhirnya pembinaku tuh bilang, nemuin orang tua aku gitu, ini nggak apa-apa lo ikut. Dulu tuh pembinanya akhirnya cerita kalau dulu tuh pembinaku tuh sakit juga, terus akhirnya bisa fisiknya kuat gitu. Terus akhirnya ikut latihan itu fisiknya pun tambah membaik juga sih, nggak sakit sampai sakit gitu. Jadi nggak, justru sebaliknya gitu. Iya. Terus setelah itu ada pengumuman. Jadi belum lomba, masih latihan-latihan. Itu ada pengumuman lagi untuk seleksi paskibraka kota. Nah, dari situ tanya lagi, takut. Tanya ke orang tua lagi. Ini lebih keras lagi nih kayaknya, gitu kan. Kalau yang di paskibra yang di sekolah aja kayak gitu, ini harus paskibraka. Gitu. Nah, terus dengan penuh ketakutan datang lagi ke orang tua. Iya. Gini, tanya, "Ma, Pak, aku mau ada seleksi paskot. Ini boleh ikut atau enggak?" Seleksinya bulan April tanggal ini gitu kan. Terus bilang, "Ya udah nggak apa-apa." Jadi izin lagi, lega lagi. Lega lagi gitu. Terus setelah itu kasih izin, akhirnya ikut ngisi formulir juga. Terus setelah itu seleksi. Bulan April seleksi. Seleksinya ngapain tuh? Seleksinya ya dikumpulin gitu semua sekolah. Aduh, itu langsung insecure pol. Karena kan apa ya? Keren-keren gitu, yang lainnya juga keren. Iya, terus kalah tinggi juga di sana. Oh gitu. Beneran kalah. Ada batas minimalnya nggak sih? Minimal berapa? Kalau dulu tahunku itu kalau yang cewek itu minimal 163. Kalau yang cowok itu 168. Kalau tahun lalu, kalau tahun ini semakin tinggi syaratnya. Iya, saya ingat. Waduh, lama-lama nggak ada orang yang bisa masuk.
178 gitu. Tapi ada sampai 178. Jadi naik. Kalau tahun ini jadi tahun ini nggak ada. Karena kan karena pandemi, guys. Karena jadi pandemi jadi nggak ada paskibraka ya. Iya. Nah, sekarang masuk ke proses paskibrakanya nih. Tadi seleksinya dulu. Seleksinya ya sama kayak paskibra juga atau lebih keras? Kalau paskibra itu nggak diseleksi, jadi masuk ngumpulin formulir langsung masuk. Kalau paskibraka tuh seleksi, jadi ntar yang nilai itu polisi sama tentara. Waduh, berat kan ya? Takut gitu. Jadi berdiri di sini. Bentakannya lebih mantap dong. Sangat mantap sekali.